Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Sehat-sehat semua kan? Oke, tidak berlama-lama. Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Dengan like, subscribe, teman-teman bisa mendukung channel ini agar semakin maju dan membuat saya semangat untuk membuat konten agar dapat membagikan ilmu-ilmu tentang seputaran beternak entok. Oke, kali ini saya akan membahas tentang berbudidaya entok jenis lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih harus beternak dengan entok jenis lokal. Untuk para kawan-kawan semua pemula, baiknya mencoba dahulu beternak entok di jenis lokal. Kenapa? Yang pertama, penjualannya sangat mudah, perkembangbiakannya juga sangat mudah, perawatannya juga sama dengan entok hias. Entok lokal tidak kalah besar kok dengan entok-entok jenis jumbo dan entok rambon. Kuncinya dalam beternak entok yaitu pada usia masa pertumbuhan. Pakannya harus kita cukupi nutrisinya sehingga bobot badan basor dan indukan bisa mencapai di angka yang akan kita senangi nantinya. Contohnya basor bisa di bobot 3,8 kilo di jenis lokal dan di indukan bisa di bobot 2,5 kilo. Bobot ini tidak terlalu jauh dengan entok rambon maupun entok jumbo. Keuntungan beternak entok lokal yang pertama adalah harganya selalu stabil, mau itu di hari biasa maupun di hari besar. Karena penjualan entok lokal sangatlah mudah, dikarenakan harganya selalu stabil. Contohnya basor di angka Rp150.000 sampai dengan Rp180.000 dan indukan di harga Rp70.000 sampai dengan Rp80.000. Harga tersebut tidak pernah turun maupun bisa lebih di hari-hari besar, tergantung permintaan pasar. Kalau kita beternak entok jumbo maupun entok rambon, harganya kan berbeda. Karena harganya lebih mahal, pembeli juga yang datang hanya yang hobi-hobi saja, ataupun kalau di Medan dibilang yang sor-soran aja. Karena entok hias di Medan masih belum terlalu diminati. Untuk sektor Medan, biasanya entok itu hanya untuk diambil dagingnya, untuk dikonsumsi. Jadi kalau entok rambon dan entok jumbo, kalau untuk dikonsumsi saya rasa tidak mungkin karena harganya sangat tinggi. Satu ekornya saja yang basor bisa di angka Rp1.000.000 sampai dengan Rp800.000. Kalau tidak salah harganya seperti segitu di basor muda ya, bukan basor tua. Dan penjualan di basor hias dan entok jumbo juga di daerah Medan masih belum terlalu ramai peminatnya dibandingkan dengan entok lokal. Nah, itulah keuntungan kita beternak entok lokal. Jika kita mau menjual, sangatlah mudah. Mau itu berjualan online, mau kita tawarkan langsung ke pembeli, ataupun kita jual langsung ke pajak. Di sini dibilang di pajak, tapi kalau di Jawa dibilang pasar ataupun pengepul entok. Di sini juga dibilang biasanya kita menjual di agen entok. Itu sangatlah mudah, tidak terlalu sulit untuk menjual entok lokal seperti ini. Mau dijual per ekor maupun per kilo, sangatlah mudah dalam berjualan entok jenis lokal. Dari usia 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dengan seterusnya, penjualan entok lokal lebih baik dan lebih mudah untuk proses pemasaran. Juga
peminat atau pembeli sangatlah tinggi, sehingga kita dapat dengan mudah menjual hasil panen kita. Marketing atau target pasar yang ada di daerah saya biasanya sangat tinggi untuk pengiriman ke Aceh, ke Banda Aceh, ke Aceh Birun, ke Pidi Jaya, dan seterusnya. Untuk wilayah sana peminat entok sangatlah tinggi, apalagi di hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Lebaran, dan masuk bulan puasa. Permintaan entok di sana sangatlah tinggi. Bahkan saya dapat pesanan entok per minggunya bisa 500 ekor basor. Di sana basor sangatlah diminati untuk diambil dagingnya. Untuk target pasar di Medan biasanya peminatnya sangat tinggi di daerah Brastagi, Sidikalang, dan untuk daerah Medan sangat tinggi peminatnya di Pajak Pancur Batu maupun Pajak Kampung Lalang. Jika kita mengantar entok sistem perkiloan mau berapa ekor pun, dan ukuran dari anakan maupun sampai dewasa di pajak yang saya sebutkan tadi sanggup menampung hasil panen kita juga untuk dijual, tergantung harga pasaran dan juga harga yang akan kita sepakati dengan sang calon pembeli. Jadi untuk penjualannya juga sangatlah mudah. Jadi bagi teman-teman yang ingin berternak, awalilah beternak dengan entok jenis lokal. Untuk pemberian pakan, entok jenis lokal juga sangatlah mudah dan tidak terlalu makan makanan yang mewah. Contohnya kalau kita beternak entok jumbo, haruslah kita pasti membeli pakan pabrikan agar bobot badannya besar dan entoknya memang mempunyai genetik yang baik. Kalau entok lokal, kuncinya pada masa pertumbuhan saja. Kita memberi pakan pabrik, nanti setelah dia lewat masa pertumbuhan, kita menggunakan pakan seperti limbah pasar, nasi sisa yang ada di rumah kita, dan dedak yang kualitas rendah juga bisa menghasilkan indukan entok maupun basor yang besar-besar badannya seperti yang ada di video ini. Jadi kita dalam beternak haruslah tetap mengejar untung, tidak hanya sekedar hobi. Saya hobi beternak entok kias, saya berhobi beternak entok jumbo. Tidak seperti itu dalam beternak entok, tapi bisa juga sih kalau kita ingin beternak entok jumbo untuk menghasilkan bobot badan dan memperbaiki keturunan entok-entok yang ada di kandang kalian semua. Tips untuk menjaga kesehatan entok, baiknya pada musim hujan diberikan 1 minggu sekali untuk pemberian jamu seperti jahe, kunyit, daun serai dicampur dengan gula merah dan direbus untuk diambil airnya, serta kita berikan minuman entok di pagi hari dan sore hari. Untuk hari biasa seperti tidak ada terjadi hujan deras ataupun lebat, baiknya memberi jamu-jamuan tadi 1 bulan 2 kali atau sama dengan 2 minggu sekali, jadi 1 bulan tetap 2 kali agar menjaga kesehatan entok kita. Dan pemilihan kandang juga harus menghadap matahari. Tujuannya agar kandang kita, tanah yang ada di kandang kita dan entok-entok kita terkena matahari, agar kandang kita selalu kering dan entok kita sehat terkena matahari pagi dan tidak ada yang kedinginan dikarenakan kandang kita yang sangat lembab. Bisa dilihat di kandang ini tanahnya sangatlah kering sehingga entoknya sehat-sehat. Kunci sukses dalam beternak entok yaitu
kandang yang bagus dan sehat, bersih dan tidak becek. Biasanya kandang entok yang tidak sehat ditandai di awalnya kandangnya becek dan entoknya lama kelamaan kalau kita biarkan bisa terserang penyakit. Jadi kawan-kawan sekalian, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke kawan-kawan sekalian, saya rasa sudah paham ya dalam beternak entok. Lebih baik memilih jenis lokal di awal untuk belajar entok dahulu sebelum kita beternak entok jenis jumbo maupun rambon. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.